Selamat siang Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imrian Liteva, NIM 20 03 03 0036, kelas A semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ke-13 dari tugas pengantar sosiologis. Bab yang pertama, bentuk dasar dan budaya Durkheim. Baik seorang ahli teori postmodern, imajinatif maupun peninggalan masa lampau, aspek Emile Durkheim yang sampai sekarang diabaikan telah kami temukan di sini. Bab adalah tentang seorang penulis menyerahkan idenya ke media fisik dan melatih mereka sebagai melalui dengan perspektif dari Durkheim, dan telah tentang agama epistemologi muncul sebagai produk dan pikiran yang terkandung rekonstruksi proses sensual selama 10 tahun dan menulis kumpulan teks dari mana formulir berasal. Peringatan kami terhadap pembacaan yang mencoba menemukan terobosan penting di salah satu langkah tersebut agak bentuk muncul dari penelitian kami sebagai lokasi yang ditakdirkan dalam kesunyian studionya sampai Durkheim melanjutkan berteori melalui tindakan fisik pembuatan naskah untuk publikasi. Dari pengulatan di atas, arti karya muncul eksplorasi berbagai aspek Durkheim, dari miliknya persuasi politik, pelajaran metodologis kompatibel, beberapa antaranya visi tradisi didasarkan pada asumsi epistemologis yang saling tidak bertentangan satu sama lain. Bersama-sama mereka menawarkan gambaran umum tentang seberapa strategi utama pembangunan teori yang digunakan dalam disiplin abad ke-20. Bab yang kedua, klasik tanpa penulis. Sementara Blumer dan Hebers berperan penting menafsirkan karya Mead sebagai klasifikasi sosiologis, generasi muda sarjana Mead saat ini telah berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kekakuan historis dan kreativitas teoritis. Banyak seperti studi Durkheim baru-baru tahun 1970-an, protagonis dari baru Mead Studies pertama Hans Joss 1985 dan Gary Alan Koch 1970-an, dan lebih banyak baru-baru ini Felipe Carrera da Silva 2008, Daniel Hobner tahun 2014, dan James Francois Cote pada tahun 2015. Semuanya melakukan penelitian arsip intensif untuk memakali nasib editorial yang buruk Oeuvre Mead. Saat kami menulis di sana banyak belum ada edisi kritis lengkap tulisan Mead, juga tidak ada rencana untuk itu. Publikasikan satu situasi sangat disesalkan ini bagaimanapun tidak mencegah hal ini. Kebanyakan Mead Renaldiskense dalam sosiologi dan ilmu sosial dan manusia lain, terutama dalam sejarah psikologi dan filsafat. Misalnya Joas Hobner tahun 2016, bahkan dan ilmu pengetahuan alam. Kami menemukan bukti dan kebangkitan minat ini, misalnya ide Mead, misalnya ilmu saraf budaya, ilmu yang mempelajari bagaimana budaya dan lingkungan membentuk otak dan persepsi kita tentang diri kita sendiri, berpaling ke teori perintis Mead tentang diri sosial untuk mendapatkan inspirasi ini. Ini kebangkitan telah terjadi dan bukan karena tetapi meskipun pikiran diri masyarakat terus menggaburkan kecakupan sebenarnya kontribusi faktanya jika seorang terus mengandalkan pikiran diri dan masyarakat. Kebangkitan Mead akhir-akhir ini berumur pendek dan tidak adil sejauh kontribusi yang sebenarnya.
Bab ketiga, dialektika perbedaan pendapat. Di Amerika kontemporer, situasi sosiologi telah disamakan dengan Marxisme. Di Maos, Cina pada periode 1000 bunga, minta waktu lama untuk ortodoksi dan perilaku tiba-tiba. Semua orang memikirkan izin untuk mengatakan apa yang disukai tentang apapun yang menyambut sosiologi. Begitulah caranya di awal tahun 1970-an, John Rex menggambarkan kematian mendadak dari dua dominan paradigma sosiologi Amerika pasca perang, fusionalisme struktural respons dan empirisme. Juga saat ini Marx akhirnya termasuk dalam sosiologis canon. Konosiasi Marx telah relatif, tentu saja hanyalah bagian dari banyak hal sejarah yang lebih kompleks dan beragam dari hubungan antara Marxisme dan sosiologis. Di saat ini bab ini menawarkan ringkasan sosiologis Botomer. Bab yang keempat, ketika jiwa datang menjadi penting, kehidupan Du Bois, The Souls of Black Folk. The Souls of Black Folk karya W.A.B. Du Bois yang paling terkenal adalah yang pertama diterbitkan pada bulan April 1903. Penerbitnya adalah A.C. McClurg yang berbasis di Chicago. Terprosa, buku kritis dan iris filosofis dan pribadi polemik, puitis menandai masuknya Du Bois ke dalam perlombaan untuk Afrika Amerika. Kepemimpinan itu segera menarik perhatian publik. Dengan buku itu termasuk memasuki pencetakan ketiga hal dan 2 bulan setelah rilis awalnya. Buku itu memasuki pencetakan ketiga hanya dalam 2 bulan saja setelah dirilis awalnya. Shirley Graham Du Bois terlibat dalam upaya akar rumput, meminta pesanan sebelum teman kolega. Du Bois, buku itu berisiko menjadi buku berat yang dimiliki ditampilkan kolega Du Bois untuk berisiko pada buku yang berat dimiliki ditampilkan oleh orang yang bertobat, tapi publik perlu memperluas beragam. Di tahun 1960-an, buku itu kemudian memainkan peran penting di Amerika mempelajari gerakan dan sebagai primer untuk gerakan perdebatan antara sayap arus utama dan sayap yang lebih radikal, menjelaskan lengkap pada tahun 1970-an. Bab yang kelima, sebuah karya terjemahan etika Protestan Weber. Sosiologi Amerika sulit dibayangkan tanpa Talcott Parsons. Terjemahan dari Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism tak terbantahkan, tapi Parsons merendahkan teks Weber ke Amerika English 136. Politik menciptakan citra dunia dari Weber memakna sosiologisnya itu bertindak seperti orang yang berpindah tempat di rel kereta api, mengubah arah yang tidak dapat ditarik kembali. Sejarah itu menjadi apa yang sebenarnya dilakukan untuk membuat seperti itu perbedaan, karena bab ini membahas Weber dan gagasannya, bagaimana adanya tentang Parsons dan bagaimana mediasi atas ide-ide tersebut melalui terjemahannya dari teks suci. Bab yang keenam, Nabi dan Pangeran. Tentang pengeditan terjemahan di Demokrasi Tocqueville di Amerika. Sejarah demokrasi Amerika. Telah sejarah berkembang, buku sekarang ini juga merupakan sejarah yang tidak dapat diceritakan secara terpisah sebagai intervensi produksi, pengeditan terjemahan dan intelektual komentar, di mana buku tersebut telah ditafsirkan sebagai klasik sosial.
dan pemikiran terlepas pengecualian dimanapun dan sejarah dimanapun. Identitas disiplinnya adalah inti buku itu, subjek diri kita sendiri sedangkan sedang diberlakukan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.